Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenny Wulandari, NIM 2019143645. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Alia, yang kedua ada Rini Andika, yang ketiga ada Emi Trihartini, dan yang keempat saya sendiri, Jenny Wulandari. Baiklah, materi kami pada pagi hari ini yaitu pengembangan IPS terpadu berdasarkan kompetensi. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudari kami yang bernama Emi. Kepada Emi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Trihartini, NIM 2019143291 dari kelas 4H dan dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang pengembangan IPS terpadu berdasarkan potensi. A. Prosedur pengembangan pembelajaran IPS terpadu. Model pengembangan pembelajaran IPS terpadu dapat dilihat pada langkah-langkah sebagai berikut. 1. Tahap pendefinisian. Tahapan ini bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan pembelajaran IPS terpadu di SD. Pada tahapan ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Analisis SK dan KD. Analisis terhadap standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar yaitu KD bertujuan untuk menganalisis SK dan KD yang berpotensi untuk diajarkan secara terpadu dengan menggunakan 3 pendekatan, yakni pendekatan berdasarkan potensi, pendekatan berdasarkan permasalahan, dan satu lagi pendekatan berdasarkan topik. Selanjutnya, SK dan KD berpotensi untuk diajarkan secara terpadu tersebut akan dibuat dalam bentuk tabel dan barulah ditetapkan tema yang akan memadukan seluruh SK dan KD. B. Analisis indikator. Analisis terhadap indikator mengacu pada upaya tentang ciri-ciri bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai. Indikator dan tujuan dimaksud untuk mengetahui presentasi ketercapaian dari kompetensi dasar yang diajarkan. C. Analisis materi ajar. Analisis terhadap materi ajar dimaksud untuk memetakan bahwa pelajaran sesuai atau karakteristik keilmuan sebelum dipadukan menjadi sebuah tema yang akan diajarkan kepada peserta didik. Analisis terhadap materi ajar dilakukan dengan prinsip dan yang mudah ke sulit, dari yang dekat ke jauh, dan dari yang sederhana ke kompleks. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh saudari kami Jenny. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adikku. Apakah kalian sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Baiklah, di sini kakak akan melanjutkan materi yang kedua yang sudah dijelaskan oleh kakak Emi yang pertama tadi. Kakak rasa adik-adik sudah mengerti ya dari penjelasan yang pertama kakak Emi jelaskan tadi. Baiklah, materi yang kedua ini adalah tahap perancangan design. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan tahap perancangan design? Ayo di sini, siapa yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Mari kita bahas bersama ya adik-adik. Tahap perancangan design adalah tahap perancangan yang akan dilakukan meliputi analisis terhadap strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan pemilihan alat ukur strategi pembelajaran, atau bisa disebut dengan tes yang akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang dicapai. Sekarang di sini kakak ingin bertanya kepada adik-adik, apa sih kepanjangan IPS? Ada yang tahu? Ya, betul. Kepanjangan IPS adalah Ilmu Pengetahuan Sosial. IPS ini sangat penting untuk anak SD karena IPS adalah ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, selanjutnya di sini kakak ada sedikit contoh menganalisis atau penelitian pada sekolah SD Negeri 8 Martapura.
Mengapa SD ini kita pilih sebagai alat penelitian kita pada pagi hari ini? Karena SD Negeri 8 Martapura, gurunya pada dasarnya tidak berlatar pada pembelajaran IPS saja adik-adikku, melainkan ada juga pendidikan geografi dan ekonomi dengan objek utamanya sebagai pendidikan IPS. Kakak rasa adik-adik sudah mengerti ya apa yang dimaksud dengan tahap perancangan di sini. Selanjutnya, di sini kakak akan menjelaskan tentang tujuan dari pengumpulan literatur atau materi ajar yang berdasar belakangi untuk menganalisis suatu SD Negeri 8 Martapura. Yang pertama, ada tahap define. Ada yang tahu apa tahap define? Atau bisa juga disebut dengan penganalisisan. Hasil analisis ujung depan menggarisbawahi ya adik-adik bahwa permasalahan utama pada pembelajaran IPS SD yang ada di SD Negeri 8 Martapura pada dasarnya gurunya memiliki kompetensi pembelajaran IPS. Salah satu tema pembelajarannya dalam rangka mencapai kompetensi dasar mata pembelajaran yang bersangkutan. Baiklah, kakak rasa adik-adik sudah mengerti ya dari penjelasan yang kakak jelaskan. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh kakak ini. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, nama saya Rini Andika, NIM 2019143288. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Jenny Wulandari. Materinya yaitu tujuan dari pengumpulan literatur atau materi ajaran ini berdasarkan analisa dan penjabaran hasil penelitian tersebut di atas berkaitan dengan pengembangan pembelajaran IPS terpadu di SD, maka dapat dijelaskan hal-hal tersebut sebagai berikut. Dari materi di atas ada dua tahap, yaitu tahapan definisi dan tahap perencanaan. Tahap definisi yaitu hasil analisis ujung dapat menggarisbawahi permasalahan utama pada pembelajaran IPS terpadu yang dihadapi oleh guru IPS terpadu SD Negeri 8 Martapura adalah memadukan berbagai disiplin ilmu menjadi satu tema pembelajaran dalam rangka pencapaian kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Berdasarkan hasil analisis ujung depan diperoleh bahwa pelaksanaan pembelajaran tema-tema dalam IPS terpadu dilakukan dengan terlebih dahulu, yaitu tema-tema tersebut dapat dikaitkan dengan potensi lokal dan lingkungan sekitar. Nah, tahap kedua yaitu perencanaan. Pertama adalah menyusun tes acuan patokan yang dilakukan pada tahapan ini adalah menyusun kriteria ketuntasan minimal KKM mulai dari KKM kompetensi menjadi KKM mata pelajaran IPS terpadu per level atau per kelas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Rini Andika. Media-media dengan konteks lingkungan seperti koperasi sekolah, halaman sekolah, dan lain-lain. Di samping media olahan seperti peta. A. Model integrasi berdasarkan topik. Pengembangan pembelajaran IPS terpadu, model integrasi berdasarkan topik, menghasilkan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar melalui tema seperti Indonesiaku, Nan Indah, yang berkembangkan ditinjau dan berbagai disiplinan ilmu yang tercangkup dalam IPS. Indonesiaku Nan Indah dalam hal ini ditinjau dari keragaman bentuk muka bumi di Indonesia yang tercangkup dalam kedisiplinan geografi. Secara sosiologis, keindahan Indonesia juga dapat mempengaruhi integrasi sosial di masyarakat atau sebaliknya. Secara historis, dari waktu ke waktu Indonesia berlaku
mengalami perubahan. Selanjutnya, penguasaan. Konsep tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral dalam memenuhi kebutuhan. B. Modal integrasi berdasarkan potensi utama. Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama. Sebagai contoh, nenek moyangku seorang pelaut. Mengangkat tema potensi kelautan Indonesia mulai dari faktor alam, historis, antropologis, kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia, perilaku masyarakat melalui integrasi sosial di daerah pesisiran pantai, serta kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Melalui kajian potensi utama yang terdapat di daerahnya, maka peserta didik selain dapat memahami kondisi daerahnya, juga sekaligus memahami kompetensi dasar yang terdapat pada beberapa disiplin yang tergabung dalam IPS. C. Model integrasi berdasarkan permasalahan. Model pembelajaran terpadu pada IPS yang lainnya adalah berdasarkan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini adalah lumpur lapindo. Pada pembelajaran terpadu, lumpur lapindo ditinjau dari beberapa faktor sosial yang mempengaruhinya. Di antaranya ada faktor geografi, ekonomi, juga dapat dilihat dari faktor proses sosial serta perilaku masyarakat terhadap atur atau normal.